Nah kan tengok sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan tuh ada bis itu warnanya putih mulus itu ya nggak ada liverinya, apa namanya bis nggak ada gitu. Nggak ada itu. Terus saya naik, saya nganu itu supirnya sampai belakang kan penuh tuh, naik pocong semua mas. Itu pernah itu. Nah menyambung dari cerita ini sebenarnya kalau penumpangnya ini konon ceritanya itu juga korban kecelakaan atau tumbal. Dipakai misalkan perusahaan tersebut gitu untuk penglaris ataupun untuk pesugihan. Nyari semua pintu ketutup, yang masih terbuka itu paling belakang, kereta paling belakang, eksekutif paling belakang. Terus naik dari situ. Nah pas naik dari situ semua bangku itu penuh mas, jadi masih ada sisa beberapa, terus akhirnya ditutup. Nah pas duduk sini jadi ceritanya sama kayak yang bis tadi, nggak ada kondektor yang muter. Misalnya kan bayar dalam lah, langsung itu, ditarikin ya. Bayar dalam waktu itu masih bisa. Nah kereta jalan, karena kereta ini malam, kereta Sembaran itu kan malam, kereta eksekutif itu yang lewat Pantura tidur. Nah ini ceritanya hampir sama, katanya pagi ditemukan di alas roban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Ya, bertemu lagi di Maskur Channel. Dan ini saya masih bersama Om Hau dari Kisah Tanah Jawa. Akan membahas sesuatu yang baru viral ataupun ada masukan teman-teman untuk ini dibahas. Dan bahasan kita kali ini cukup apa ya, yang bisa dikatakan seram ataupun unik lah ini untuk dibahas ini Om ya. Mungkin clue-nya itu ada di transportasi ya. Yaitu saya menyebutnya mungkin bus gaib dan kereta gaib aja mungkin ya Om ya. Nah itu kita bahas yang bus dulu aja nih Om. Untuk bus ini memang banyak cerita yang beredar gitu, banyak yang ikut bus ini. Tapi kalau untuk melihatnya sendiri sih saya belum pernah ya untuk bus ini. Nah, mungkin Om Hao pernah belum pas penelusuran ataupun di jalan gitu lihat bisnya ini belum? Dulu Mas, itu tahun berapa ya? Udah lama sih. Itu waktu mau ke Jawa Timur, mau ke Jombang. Mau ke pulang kampung. Pulang kampung ibu kita. Ya. Ke sana itu di antara daerah Ngawi Magetan waktu itu kan naik bis ya, bis malam gitu. Itu via tol atau? Enggak Mas, belum ada. Mas berarti lama tuh. Terus traiknya bis ini kan nggak lewat tol. Nggak lewat tol ini. Karena kan ini ya bis ekonomi ya. Iya. Ekonomi AC. Iya. Jadi beda sama Patas. Kalau Patas kan lewat tol kalau sekarang. Terus di antara Ngawi Magetan itu ya itu jam berapa ya? Jam 1 itu. Ini loh sebelahan, nggak didahului, disusul. Salipan tuh biasanya. Disusul itu. Nah kan tengok sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan tuh ada bis itu warnanya putih mulus itu ya nggak ada liverinya, apa namanya bis nggak ada gitu. Nggak ada itu. Terus saya naik, nganu itu supirnya sampai belakang kan penuh tuh, naik pocong semua mas. Waduh. Itu pernah itu. Nah ya cuman lihat itu toh, tapi nggak tahu itu apa. Udah lama kok, itu tahun 2000-an mas. Iya. Nah ini usut ya cerita. Dulu kan kalau di Jogja itu kan ada pul utaranya rel yang sekarang jadi yang ada flyovernya. Relnya ditutup. Iya, sekarang ditutup. Di situ. Ya. Nah, depannya minimarket kan dulu jadi dedekan. Tem-teman ya. Sebelum flyovernya jadi itu. Ini sebenarnya dari temen tuh juga pernah cerita. Temen tuh kan kuliah di kampus di Makassari, mau pulang ke Jawa Timur. Nah nyetopnya jam 1, jam 2 lah, mau mendadak pulangnya. Di itu tadi minimarket tadi. Minimarket, tapi ini sudah minimarketnya sudah ada mas, udah jadi flyovernya udah jadi. Nah bisnya lewat ya putih itu tadi. Nah, dia mau naik, nginjek itu toh bordesnya 1, ingat. Itu kok bisa kayak gini turun, nggak jadi. Karena dipikirnya
pernah dengar tentang setan yang sok ngetem di situ. Iya. Nah, ini ceritanya dari bis salah satu perusahaan bis terkenal lintas Jogja Surabaya. Jogja Solo Madiun Surabaya tulisannya itu Pak. Iya. Warnanya biru gitu. Iya. Bisnya ini itu banyak versi yang dia kenapa sih jadi bis setan gitu. Nah ya, itu kenapa? Jadi ada versi pertama, bisnya ini dulu galugalan lewat di daerah Mantingan Widodaren itu Ngawi, keluar tol, jalan provinsi. Katanya itu nabrak perempuan hamil, sampai meninggal, terus bisnya dibakar massa. Versi pertama. Versi kedua, kecelakaan tunggal, tabrak pohon asem. Itu juga di situ juga atau itu di lintasnya di Ngawi Magetan. Masih di daerah seringnya situ. Daerah situ ya Mas. Ngawi iya, itu sering itu Ngawi Magetan. Pokoknya Sragen Sambung Macan itu Magetan, Mantingan sampai Magetan daerah situ. Terus ada juga yang sering nabrakin orang. Nabrakin orang dan katanya ceritanya sopirnya, drivernya itu kayak nabrak orang harus mati. Terus enggak nanti ditebus gitu, di penjara terus ditebus katanya gitu. Nah ini karena sering nabrak-nabrakan itu ada satu bis yang tadi yang kita ambil samplingnya yang di daerah Mantingan itu kecelakaan, nabrak orang dibakar. Nah ini konon ceritanya dia bergentayangan, jadi bis setan gitu Mas. Terus sering ngetemnya kan di situ daerah J itu di Jogja. Nah ini ada satu cerita juga hampir mirip sama teman saya. Jadi waktu itu kan ini tahun berapa ya, 2000-an awal lah, masih itu pakai SMS atau pager itu. Masih lama. Ibunya sakit di Jawa Timur, harus pulang malam itu. Karena anak kos-kosan, wis lah sak dapete. Nah naik bis itu, tiba-tiba bis datang ya nggak usah banyak pikir, langsung naik. Nah semua bangku kan penuh. Sing masih ada itu sing bawah tusuk sate itu loh Mas. Iya. Belakang sendiri kan. Ini lurus yang gitu paling lurusan gitu. Duduk situ terus duduk gini kan biasa toh Mas. Iya, di belakang sendiri ya. Nah, malam mungkin dipikir sepi gitu. Coba nyapa kanan kiri. Saya sebelahnya kanan ibu-ibu nih bapak. Bu mau pergi kemana? Iya. Gini. Sana nih sama kan dikira malam toh Mas, wis malam mungkin ngantuk. Di sebelah kiri ya sama. Pak mau kemana? Mau turun mana? Gitu. Terus jalan ya wis biasa gini jalan. Nah biasanya kan kalau naik bis bayar di dalam kan kondekturnya nari. Nah ini dari tadi kondekturnya di depan terus, nggak ke belakang. Terus nggak lama kemudian kok bau ini menyan. Di dalam bus tuh bau menyan gitu. Tapi lampunya ini mati kabeh Mas. Lampunya itu katanya mati semua. Redup gitu ya? Redup mati. Mati malam ya? Nah karena mungkin ya pikirnya wis malam Mas. Terus let berapa jam karena mungkin gabut ya tidur. tidur gitu. Paginya sekitar jam 9 pagi ditemukan di tengah hutan jati. Jadi ditemukan warga. Bangun gitu. Bangun. Ya kan karena masih linglung. Jadi dijak ke rumah warga. Setelah agak siuman, agak sadar ditanya, nanti gimana gitu. Naik bis mau pulang ke sini. Nah ini ternyata di mana nih, daerah mana? Di Ngawi juga, daerah Mantingan. Temukan di situ. Nah yang menjadi pertanyaan ini kan anehnya, naiknya dari Jogja sampai Ngawi tuh naik bis setan itu tadi. Berarti secara metafisik masuk ke dalam portal dimensi astral. Nah ini juga ada ceritanya dengan satu bis trayeknya Surabaya Banyuwangi. Yang konon ceritanya ada orang yang naik waktu itu kalau nggak salah mau ke Jember atau ke Banyuwangi gitu. Pas sudah selesai itu naik itu tuh melihat tiketnya itu tahun 50 atau tahun 60-an gitu Mas. Tiket bisnya itu? Tiket bisnya itu. Jadi dikasih karcis berapa gitu. Terus konon ceritanya bisnya ini yang beda, kecelakaan masuk jurang. Dulunya ceritanya pas masuk jurang gitu. Nah, ada di beberapa kejadian itu naik bis setan ini turunnya random aja, acak. Makanya di tengah-tengah hutan Mas, turunnya itu.
Jadi nggak sampai tujuan udah turun di mana aja gitu ya. Turunnya di mana aja. Tetapi keberadaan dari besetan ini pun juga dulu pernah ada kasus yang viral, itu Jakarta Cikampek atau Cikampek mana tuh? Cipularang. Itu yang pernah dia foto-foto kondisinya bisnya seperti apa, di foto-foto itu pernah. Pernah itu satu cerita yang viral juga itu. Nah itu gimana itu manunya? Fotonya itu apa hasilnya itu? Ya itu ngelihatkan kondisi dalamnya gitu. Tapi ini persepsi saya nggak ini ya, netral aja ya tentang hal ini, apakah itu real nyata atau itu editing gitu. Tapi saya sih netral untuk memahami hal itu netral gitu. Ya kita ambil sisi positif negatifnya, kita ambil ini besetan gitu. Jadi masuk ketika orang naik itu kan masuk ke dimensi itu mas, masuk ke dimensi astral metafisik. Jadi ya merasakan perjalanan itu seperti apa, tapi kebanyakan setelah itu selesai turunnya di mana. Jadi kayak kasus itu truk apa bis besar yang terperangkap di tengah hutan. Gitu. Ya betul. Dan kalau bicara tentang besetan ini kan yang saya yang aneh lah itu, kenapa kok ada ini ya transportasi besetan ini? Apakah memang dikhususkan untuk makhluk-makhluk seperti itu yang akan berpindah itu, ataupun memang ini untuk manusia juga atau gimana? Ya sebenarnya kalau bis setan atau bis gaib itu sebutan gampangnya toh mas, itu tapi kan memang di dimensi astral itu ada alat transportasi. Alat transportasi ini memang memberikan satu fasilitas untuk beberapa entitas ini berpindah gitu, secara teleportasi gitu. Teleportasi kan satu perpindahan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi pada prakteknya terkadang saat fasilitas transportasi ini masuk ke dalam dimensi nyata, itu mengambil dari residual energi yang pernah ada. Misal pernah bis kecelakaan, dibakar, atau ada peristiwa-peristiwa kelam, dan solid nyata gitu, sehingga orang awam menganggap ini bis beneran. Akhirnya naik, ketika naik itu masuk ke dimensi astral gitu. Nah, menyambung dari cerita ini sebenarnya kalau penumpang-penumpangnya ini konon ceritanya itu juga korban kecelakaan atau tumbal yang dipakai misalkan perusahaan tersebut gitu, untuk penglaris ataupun untuk pesugihan. Jadi kalau dilihat secara metafisik sebenarnya penumpang-penumpang itu kenapa diam, itu modelnya kayak mayat hidup, kayak zombie gitu. Jadi mereka bentuk-bentuk pocong gitu yang ada di situ gitu mas. Makanya bau menyan, bau kapur barus terkadang. Bau-bau dari entitas itu ya. Gitu. Jadi untuk besetan ini berarti kalau Om Howard sendiri memang benar udah ngelihat itu ya, yang pocong-pocong tadi ya. Iya mas. Pernah pengalaman sih ngelihat itu gitu. Pas seliringan ada bis kok putih sih numpak kok pocong gitu. pernah ngalami. Nah mungkin juga kalau teman-teman nih sobat Maskul Channel, kalau ada yang saya juga pernah numpang ini juga, nanti bisa sharing ya teman-teman ya. Nah mungkin kita bergeser ke yang kereta ini Om. Ini cukup menarik. Kalau kereta ini mungkin saya sedikit cerita dulu Om. Kalau kereta ini ya. Kalau kereta ini memang pernah saksi itu teman saya itu malah itu pernah mau ke Bandung. Kan tetapi dia itu dapat kursi gitu waktu masuk. Nah itu tuh pertamanya tuh satu gerbang sepi Om. Satu pertamanya itu sampai di stasiun pemberhentian selanjutnya itu baru banyak yang masuk gitu, naik. Ya dia biasa aja ya, karena wah ini udah rame gitu. Dan banyak yang anehnya itu katanya kalau kita kan biasanya kalau naik kereta itu kan nyocokin ya tempat sama tiket gitu, gimana ya ngantunya. Tapi kalau itu tuh kayak ke setting gitu, berarti langsung duduk nggak nyari gitu. Nah teman saya tuh memang anehnya ada yang di sampingnya itu ditanyain mau kemana Mbak gitu, dia tuh cuma suruh diem gitu. Dan yang lain itu waktu mau ke toilet gitu kan, balik lagi kan seperti duduknya kan ada pesana semua ya, dia dari sana mau ke kursinya itu lihat orang-orang ini kan Om,
Itu katanya cuma nggak lihat pemandangan, nggak lihat apa, itu cuma lurus saja gitu, cuma dia gitu katanya penumpangnya itu. Nah sampai akhirnya dia lapar ke apa itu namanya, restorasi gitu. Nah itu ditanyain sama kondekturnya, ini dari gerbong mana mbak, nanti saya antar gitu makanannya. Nggak usah, cuma di gerbong berapa, gerbong 3 atau berapa, yang dia menyebutnya itu nomornya seperti 15D atau C gitu. Nah itu jadi dari tadi tuh di apa, di kursi itu tuh kosong karena kondekturnya. Dari awal tujuan itu nggak ada orang gitu. Nah, mbaknya tadi di mana aja kan gitu. Saya dari tadi juga duduk di situ kok Pak gitu. Nah terus kondekturnya itu disuruh cerita ada apa aja nanti tadi di gerbong itu. Nah ini karena penumpangnya itu nggak ada yang ngomong, nggak ada yang saling ngobrol gitu. Terus akhirnya diantar lah si mbak ini ke gerbong yang benar gitu. Dan ternyata yang duduk di sampingnya itu bukan mbak-mbak tapi bapak-bapak, dan itu real manusia seperti itu. Nah itu kan kalau cerita dari teman saya ini tentang kereta gaib ini Om, itu menurut saya bukan kereta tapi gerbongnya yang gaib yang ikut gitu. Nah mungkin kalau Om sendiri nih mungkin juga banyak bepergian ke luar kota kan, menaiki transportasi ini gitu, itu memang gerbongnya aja yang gaib ataupun menyeluruh keretanya itu? Bisa dua-duanya Mas, itu bisa dua-duanya. Kadang kalau naik kereta kan nggak semuanya penuh ya Mas kursinya ya. Bisa kereta malam atau kereta siang, tapi kebanyakan di kereta malam gerbong-gerbong kursi-kursi yang kosong tuh ada yang nempati biasanya gitu, yang nggak kelihatan. Itu terutama kereta paling belakang. Nah kalau tentang yang nebeng atau apa itu terkadang ada yang mereka nggak kelihatan satu kereta, bahkan satu rangkaian Mas. Jadi ini sebenarnya ada cerita hantu kereta Manggarai itu kan dulu. Itu KRL itu kan ada dua opsi ini persepsi. Yang pertama kereta luar dinas, jadi ketika malam di atas jam 12 kereta kan udah selesai jam operasi. Karena ada orang yang pulang kerja, karena Jakarta kan 24 jam ya. Kereta ini kereta beneran, cuman lampunya dimatiin semua karena sudah di luar operasi malam gitu ya. Naik biasa, ketiduran, tiba-tiba bangun di depo itu garasi. Udah diparkirin ke garasi. Jadi bingung dia waktu bangun ketutup semua. Versi yang kedua ini memang kereta gaib atau kereta setan, yang konon ceritanya itu naik dari sekitaran daerah Manggarai, turunnya daerah Depok, Bogor lah gitu. Yang aneh ketika masuk di situ, itu orang sekitar melihatnya dia jalan di rel, jalan kaki. Tapi persepsinya dia, sugestinya dia naik kereta tidur gitu di situ. Nah ini sebenarnya ada kereta gaib yang cukup jauh ya. Kalau itu tadi kan kereta lokal, menghubungkan Jakarta Surabaya lewat Semarang, Pantura, jalur utara. Yang versi pertama itu dulu kan daerah mana itu, Cepu Bojonegoro itu, ya itu kereta lokal KRD itu loh Mas. Nah dulu kan masih jalurnya single track daerah situ. Nah KRD ini ceritanya dia berhenti mendadak karena ngeliat dari berlawanan arah. Itu ada kereta putih di sana. Nah kalau kereta itu katanya diyakini keretanya Argo Bromo Anggrek waktu itu. Nah, karena yang lawannya itu. Lawannya karena semakin mendekat ini berhenti. Penumpang yang di KRD itu pada turun, berhamburan. Takut. Turun semua. Nah, makin dekat keretanya hilang. Pernah yang kayak gini. Terus ini tahun 2000-an awal ya, waktu itu kan kereta masih bisa naik di tengah jalan Mas. Jadi pas musim liburan atau musim lebaran gitu, ada orang yang mau pulang ke Jawa Timur, terus nyegate itu di sinyal, lampu sinyal Bang Juna kereta itu loh, mau masuk stasiun. Keretanya ini mau masuk stasiun Bekasi, dia berhenti dulu. Nah masnya ini naik kereta kok sak dapet entah itu eksekutif, bisnis apa ekonomis, penting naik nanti bel dalam. Nah waktu itu ada kereta putih berhenti. Nah ini keretanya eksekutif. Konon ceritanya ini kereta Sembrani gitu, kereta Sembrani Jakarta Surabaya lewat Semarang. Karena mau pulang daerah
Cepu apa Bojonegoro gitu loh Mas, daerah-daerah situlah, utara gitu. Naik itu. Nah itu terus nyari semua pintu ketutup, yang masih terbuka itu paling belakang, kereta paling belakang, eksekutif paling belakang. Terus naik dari situ. Nah pas naik dari situ semua bangku itu penuh Mas, jadi masih ada sisa beberapa, terus akhirnya diduduki. Nah pas duduk sini jadi ceritanya sama kayak yang bis tadi, nggak ada kondektor yang muter. Misalnya kan bayar dalam lah, langsung ditarikin ya. Bayar dalam waktu itu masih bisa. Nah kereta jalan, karena kereta ini malam, kereta Sembarani itu kan malam, kereta eksekutif itu yang lewat Pantura, tidur. Nah ini ceritanya hampir sama, katanya pagi ditemukan di Alas Roban, daerah Batang, temukan situ, dan kata orang ya sama, jadi melihat ini tuh jalan di pinggir rel. Dan anehnya kan selama perjalanan itu harusnya berpapasan dengan kereta, ketabrak Mas. Itu enggak Mas, berarti ada di satu sugesti masuk ke portal dimensi. Nah ini ceritanya kereta Sembrani itu pernah kecelakaan waktu itu di sekitar daerah Gerobokan keretanya. Kecelakaan sama kereta Kertajaya kalau nggak salah, itu pernah mengalami kecelakaan. Terus ini kayak mungkin ya residual energinya itu yang masih jalan gitu. Iya. Itu Sembrani waktu itu ya, kecelakaan waktu itu. Yang sering kecelakaan di utara itu. Ya berarti itu sama kayak yang bis juga ya, Jadi memang ada insiden apa yang sebelumnya itu, jadi keretanya ini seperti masih jalan gitu ya. Secara residual energi ya. Jadi tadi yang kereta listriknya yang di Manggarai itu kan konon ceritanya itu satu kereta yang kebakar kecelakaan, dan itu disimpan di ini ya, satu tempat perbaikan lah, balai gitu yang ada di Manggarai itu. Jadi keluar gitu di malam-malam tertentu katanya ini keluar gitu, karena di situ ada tempat untuk perawatan, pemeliharaan sama penampungan kereta gerbong Luko yang rusak atau mengalami insiden kecelakaan di situ. Ya. Nah mungkin kalau untuk kereta ini kan mungkin juga pernah, kalau kereta malam naik gitu ya, itu pernah lihat nggak ini waktu jalannya itu pernah nemuin? Kalau yang itu belum pernah. Belum pernah, kalau kereta belum. Cuman pernah nemuin itu keretanya Kasik, kereta uap. Oh iya, betul. Kalau kereta uap saya juga itu pas naik kereta malam ke Jakarta, berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan waktu itu. Jamnya itu ada kereta, kalau zaman Belanda zamannya kereta Yavana Express. Jadi kereta Yavana Express itu kereta mewah pada masa zaman Belanda. Dia melayani Jakarta Surabaya lewat Jogja, Purwokerto lewat situ. Nah kereta Yavana Express ini adalah kereta ekspres malam zaman Belanda gitu Mas. Terus yang paling mewah lah waktu itu, karena ada kereta tidur. Terus itu satu rangkaian, jadi lokomotifnya uap, terus gerbong belakangnya itu gerbong vintage atau gerbong ini kereta kuno tahun 30-an gitu Mas itu. Terus nah kereta Yavana Express ini kan sekarang jadi kereta Bima Mas. Kalau sekarang Jakarta Surabaya kereta Bima atau biru malam itu. Nah secara residual memori atau residual energi itu masih jalan, jamnya sama, sampai jam 10 sampai Jogja. Jam berapa ya? Setengah 3 ya, jam 3, jam setengah 4 tuh sampai Cirebon. Itu pernah nemoni Yavana Express ini, tapi yang ke arah Jogja waktu itu, karena dia berhenti dari Cirebon, berarti keretanya berhenti. Kereta kuno, kereta jadul itu pernah yang ngalami kereta-kereta itu. Kalau Yavana itu sampai Jogja memang jam 1 malam dari arah Jakarta Surabaya, jam 10 malam itu dari Surabaya ke Jakarta. Yang balik arahnya gitu. Balik arah itu kereta ekspres malam era Belanda itu ada. Namanya Yavana Express. Dan itu lokomotifnya masih uap kan? Masih kebul itu. Betul. Itu ada, itu pernah Mas. Tapi kalau yang kereta hantu secara keseluruhan satu rangkaian belum pernah. Yang KRD atau apa itu belum pernah. Sisipan belum pernah. Tapi kalau kereta kuno, kereta vintage uap pernah. Berarti itu juga sama, kemarin juga pas penerusan di stasiun yang nggak aktif itu juga ada uapnya itu. Nah itu kalau kereta seperti itu kan ini juga
jalannya itu juga di jalur relnya itu, jadi nggak anu ya? Enggak, tetap sama mas. Tetap di rel gitu. Tapi kan kebanyakan rel yang sekarang ini kan lebih dipersingkat mas. Gitu. Jadi ada beberapa rel yang non aktif. Yang dulu kan jalurnya mau melengkung-lengkung ya, sekarang dilurusin. Itu masih lewat jalur yang melengkung, yang jalur lama. Walaupun jalur lama itu sudah jadi kawasan, jadi pemukiman warga, atau sudah kebun, masih dilewati mas. Masih dilewati sama yang nggak kelihatan tadi. Masih ya. Kan masih ditunjukkan penumpangnya, masih orang-orang zaman Belanda pakai baju putih-putih. Oh iya, berarti ya sama itu Bu ya. Dan kalau untuk stasiunnya sendiri itu itu semua stasiun ataupun hanya yang nggak aktif atau yang stasiun besar atau semuanya itu? Hampir semua sih mas. Itu di sepanjang rel di itu berhenti semua itu? Ada semua sih. Kalau kereta ekspres langsung gede mas, cuman aktivitas penumpang waktu itu tuh masih ada gitu, jadi mereka masih pakai pakaian lama kayak foto-foto kuno itu loh. Itu masih bahkan stasiun-stasiun kecil ya, kayak misal tak sebut Kalasan gitu. Nah, mereka masih melayani lintas mungkin Jogja Solo ya. Ada kereta-kereta uap, kereta belah, kereta dulu lah. Kereta lokalnya zaman dulu. Yang kayak penumpang yang simbol-simbol gitu, terus ada orang Belanda, terus ada dokar, ada penjual sate di depannya sama. Aktivitasnya kayak zaman kolonial Belanda dulu persis. Berarti itu seperti mengulang ya, residual gitu ya. Residual energi sama memori itu mas. Kalau keretanya itu kan residual energi. Ya. Kalau manusianya atau lingkungan sosialnya memori. Oh ya. Nah mungkin kalau saya sudah begitu jelas ya kalau untuk kereta dan transportasi inilah ya. Iya. Nah mungkin nambah sedikit aja ini sedikit sebelum kita mengakhiri podcast ini. Untuk transportasi gaib ini apakah hanya bus dan kereta yang Om tahu atau ada yang lain? Masih ada mas, beberapa taksi ada, mobil, ada ya? ojek, terus becak gaib. Ini transportasi lain misalkan kapal ada. Pesawat ada mas, tapi ini mungkin interaksi dengan warga kurang jarang gitu. Ya. Ya. Paling pesawat gaib yang ada di kota gaib mungkin gitu. Ada sih mas kayak gitu. Berarti memang nggak cuma bus dan kereta, tapi transportasi lain tuh yang gaib juga ada ya? Ada beberapa yang ada seperti itu. Oh ya. Nah mungkin itu aja yang bisa kami bahas, bisa kami sampaikan kepada teman-teman sobat Mas Channel semuanya. Saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya agar kalau kita nongol lagi biar nggak ketinggalan ya Om ya. Dan juga subscribe itu gratis, jadi tekan tombol subscribe-nya sekarang. Mungkin Om bisa menutup dan jangan lupa untuk berikan kritik, masukan dan saran hanya di kolom komentar. Like jika kalian suka dan share sebanyak mungkin, serta jangan skip iklan ya. Oke, kita tutup Mas Kur. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugatan Sabina Ringan Rahayu.